Hello guys, welcome to my channel. Aku Antonio dan ini video pertama aku. Jadi aku akan menceritakan perjalanan aku bisa mendapatkan 30 juta selama pandemik di rumah aja. Semuanya itu diawali dengan tawaran tuh dari temenku yang bilang, Anto, kamu nggak mau tak kayak fotografer sebelah foto-foto makanan, kan lumayan dapat uang. Siapa yang nggak mau tuh dapat uang. Jadi akhirnya aku mulai tuh dari situ, gimana sih foto makanan? Dari dulu taunya sih foto model, foto manusia, objek yang bisa diajak komunikasi. Terus waktu begitu tahu ada, oh keren juga ya kayaknya jadi fotografer makanan selama pandemik. Timbang kita nggak produktif sama sekali selama pandemik kan nggak oke banget tuh. Nah, akhirnya dari situ mulai bikin tuh portofolio pastinya. Kan kalau kita mau dipercaya sama orang mempercayakannya harus lewat portofolionya kita kan. Nah, jadi dari situ mulai aku bikin portofolio yang banyak. Caranya gimana? Kan produk juga nggak ada. Akhirnya aku kepikiran untuk bikin giveaway itu. Giveaway untuk 3 pemenang. Aku bikin poster, terus habis aku bikin poster, di story kan, banyak yang reply DM, masih ada slot nggak? Masih ada slot nggak? Jadi dari 3 pemenang yang aku harusnya tentuin, jadi 10 pemenang yang bisa mendapatkan jasa foto dari aku gratis untuk pertama kalinya. Menurut aku itu nggak apa-apa sih untuk kita kasihin giveaway, karena lagian aku juga waktu itu pada masa-masanya butuh portofolio dari produk-produk yang mereka buat kan. Nah dari situ oke lah, nggak apa-apa deh. Memang sih dari 3 pemenang sampai 10 pemenang itu terlalu molor ya. Jadi akhirnya aku oke lah nggak apa-apa deh. Akhirnya kebablasan tuh sampai foto 10 produk. Nah dari situ aku mulai bikin portofolio yang menarik. Aku malah totalitas walaupun mereka nggak bayar. Mereka gratis, tapi aku fotonya harus totalitas. Karena itu kesempatan aku bikin portofolio semenarik mungkin biar nanti ada customer yang bener-bener mau bisa dijadiin customer yang bayar jasa foto sesungguhnya gitu. Oke, tantangannya banyak banget sebenarnya. Tantangan yang pertama itu perbedaan, ini aku kan dari Surabaya. Susahnya di Surabaya itu nggak ada sama sekali studio foto makanan. Sedangkan kalau di Jakarta itu banyak banget studio, nggak banyak lah, cuman ada, at least ada. Sedangkan di Surabaya, sepengetahuan dan sepencaritahuan aku itu nggak ada namanya studio foto makanan. Di sini semuanya adanya studio foto model, studio foto wisuda, pre-suite, pre-wed, dan nggak ada tuh yang namanya studio foto produk. Jarang denger sih, kebanyakan mungkin fotografer punya sendiri ya di Surabaya ini. Nggak ada kayak studio yang disewain, mungkin aku belum tahu, atau teman-teman kalau yang tahu bisa bantuin komen di bawah video ini. Nah, jadi itu tantangan terbesarku sih, cari studio untuk mendapatkan pinjaman background dan properties. Jadi mau nggak mau kalau nggak ada background dan properties, mau nggak mau beli kan. Beli pun itu harus banyak, karena kita nggak tahu tuh klien, misalnya customer atau klien makanannya tiba-tiba makanan tradisional, nasi uduk, nasi bakar, terus tiba-tiba tuh ada dessert, jelly, puding, kan nggak sesuai. Piring yang properti yang kita gunakan untuk produk A dan produk B kan pasti beda kan. Jadi mau nggak mau kita harus beli properti sebanyak mungkin. Tapi ya juga melihat budget dong tentunya. Nggak boleh sampai keluar budget, nggak balik modal, wah kan gila banget kan. Jadi dari situ aku mulai manage tuh, beli piring, apa. Dan tantangannya lagi di Surabaya itu nggak ada piring-piring seestetik di Jakarta. Jadi kebanyakan piring-piring yang aku beli itu lewat online. Karena piring-piring yang aku mau itu estetik ya. Maksudnya nggak biasa nggak cuman buat perabotan makanan, piring-piring rumah tangga. Tapi yang aku butuhkan tuh kayak seperti tema rustic, kayu yang bolong-bolong gitu. Iya beneran. Jadi habis ini kayak gini contohnya. Ini aku bawa nih. Kayak gini kalau kalian cari di Surabaya nggak mungkin ada kan. Kayak gini nih. Ini rustic semuanya. Tuh. Rustic. Nggak mungkin kalian bisa nemuin barang-barang berkarat
Tuh. Tuh. Sekarang aku challenge kalian deh buat cari barang rustic kayak gini di Surabaya. Kayaknya kalian harus karatin sendiri. Aku nggak tahu gimana caranya. Yang jelas nggak ada. Terus tantangannya juga ada juga temanya kayu jati. Jadi aku bener-bener sorry. Aku sampai cari kayu kayak gini sih guys. Ini aku beli di lewat online juga. Belinya di Jakarta Selatan. Nanti kalau kalian mau tanya belinya di mana, aku bisa kasih tahu di description below. Kayak gini. Ini waktu itu kebetulan ada pameran tuh di Surabaya. Jadi lumayan tuh dapat satu set kayu jati kayak gini. Bahkan untuk tiba-tiba foto siomay mau nggak mau kan harus ada ini. Mau pinjam restoran mana kan nggak mungkin. Jadi mau nggak mau harus beli sendiri guys. Semua tuh perlu pengorbanan. Aku punya banyak banget. Terus tiba-tiba tradisional pakai ini. Ada ini juga. Enceng gondok. Ada ini juga. Nah, ada tantangan juga nih, selain mencari properti yang nggak ada di Surabaya. Yaitu perbedaan saat aku jadi fotografer model sama fotografer makanan. Nah, beda banget sih sebenarnya fotoin makanan sama fotoin manusia. Kalau di manusia kan, fotografi model kan kita ada komunikasi dengan objeknya. Sedangkan kalau makanan kan nggak mungkin tuh kita kayak ajak ngomong siomay, siomay, senyum dong, Mai. Nggak mungkin kan. Nah, jadi dari situ kita harus belajar sih, bener-bener nggak bisa disamain. Apalagi aku sebagai fotografer model 2 tahun, terus selama pandemi ini baru belajar foto makanan. Dan itu pun juga ngelihat referensi fotografer senior yang memang mereka fotoin makanan dari udah lama maksudnya gitu. Nah, jadi kayak perlu referensi lah, referensi itu penting banget. Aku ngeliat referensi dari Briandi Sumito, orang-orang luar negeri juga yang foto-fotonya rustic apa. Nah dari situ aku juga mulai research tuh properti yang mereka pakai, properti yang harus aku punya gitu. Dari situ mulai aku manage tuh gimana caranya aku bisa jadi fotografer makanan yang at least sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan customer lah gitu. Jadi selama pandemik ini aku udah foto puluhan brand, boleh dibilang puluhan brand yang nggak brand-brand besar, ada brand-brand kecil, bahkan kebanyakan sih brand-brand dari teman-teman sendiri yang mereka memang mau coba berbisnis, mau membuka bisnis kecil-kecilan selama pandemik juga di awal-awal sebelum kuliah mulai. Jadi mereka itu banyak banget teman-teman tuh yang pastinya buka makanan kecil, kayak bikin-bikin kue-kue kecil yang akhirnya aku bisa jadi bisnis tuh bisnis ke mereka gitu. Fotoin hasil produknya mereka. Nah, terus selain itu juga ada juga nih, Sajanantar juga aku bisa fotoin restoran-restoran, beberapa restoran sih. Ada ayam goreng Jakarta di Surabaya. Aku sekali foto itu juga bisa sampai belasan menu. Terus ada juga cafe dari papercup.co. Itu aku foto langsung kayak 5 minuman sama 5 makanan. Jadi dari situ aku juga bisa lebih belajar sih gimana caranya sih handle satu restoran itu. Ternyata nggak semudah fotoin brand-brand kecil sih memang, karena restoran kan menunya udah paten tuh, jadi kayak kita harus konsisten, lighting, toning, angle, semua harus sama buat menunya mereka nanti. Buat apa? Sebagai bahan media yang mereka pajang di restorannya nanti. Gitu. Oke, dan aku juga selain foto makanan, aku juga sempet selama pandemik ini dikasih pelajaran genre foto baru, yaitu foto katalog. Aku waktu itu berkesempatan foto katalognya, maskernya Diana M. Putri. Dia itu adalah salah satu perancang kebanggaan Indonesia kita yang pernah menjadi desainer salah satu artis papan atas, artis Hollywood.
artis luar negeri yaitu Ariana Grande. Bahkan masker-masker yang aku ini foto masker desainnya dia, berkesempatan untuk foto maskernya dia. Jadi such an honor banget bisa fotoin maskernya hasil karya Diana M. Putri ini. Intinya, aku nggak pernah merasa nyaman kalau aku selama pandemik ini bersifat konsumtif terus. Aku malah kayak gimana ya, kayak nggak enak gitu kalau misalnya kita nggak produktif. Aku nggak produktif maksudku. Jadi apa yang aku lakuin selama pandemik ini malah nggak nyantai-nyantai sih. Harusnya aku ini liburan, enjoy, tapi malah aku nggak bisa kayak gitu. Malah aku ngeluangin waktu ini buat sesuatu yang bisa menghasilkan karya. Karena kalau mau jadi fotografer, kita nggak boleh pernah berhenti untuk berkarya dalam keadaan apapun. Sekian dan terima kasih mungkin ya. Sorry guys, ini pertama kali aku juga bikin video buat kalian. Jadi aku juga masih belajar gimana sih caranya aku bisa sharing, learning bareng lewat YouTube. Nggak tahu ini ketinggalan atau enggak. Tapi apa salahnya nyoba kan? Walaupun tahun 2020 banyak YouTuber yang udah pergi, tapi oke lah, coba deh bikin konten di YouTube. Siapa tahu jalan. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Jangan lupa sub, like, comment, dan share kalau kalian suka video ini dan kalian merasa ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you guys.